Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang SCADA. Di situ terdapat pengertian dan konsepnya dan lain-lainnya. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Ibnu Ahdiat Miharja dengan NIM 204 102 0016. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, apa itu SCADA? SCADA merupakan kepanjangan dari Supervisory Control and Data Acquisition, adalah sistem kendali industri berbasis komputer yang dipakai untuk pengontrolan suatu proses. Nah, di sini ada animasinya. Ini semua digerakkan oleh sistem yang kita buat. Jadi sistem itu kita buat tuh sebagaimana yang kita inginkan. Misalkan di situ yang tadi tuh ada kita ulang lagi habis ini. Nah, ini sesuai apa yang kita mau. Jadi dia berturut-turut, udah yang ngisi yang sampingnya 5 biji, geser lagi ngisinya lagi 5 biji, 5 botol, bukan 5 biji, 5 botol, geser lagi ngisi lagi 5 botol. Jadi itu bergerak sesuai yang udah kita program sebelumnya. Misal itu kan ngisi otomatis roda apa yang di bawahnya penggeraknya juga ikut berhenti, pas ngisi berhenti, nggak ngisi jalan. Nah, seperti itu. Oh iya, di situ juga ada kayak robot ya, tangan ya, kayak semacam tangan robot gitu. Aktuator ya, aktuator. Tunggu dulu habis yang ini. Nah, itu dia milih-milih tuh sesuai dengan urutan program yang sudah dibuat gitu. Yang warna orange tadi, soalnya ini cuma animasi nggak bisa saya pause. Nah, itu saya jelaskan dikit. Aktuator tuh kan mengambil yang sebelah, aktuator yang kanan ngambil yang warna coklat, nah yang satunya ngambil warna hitam gitu. Jadi udah masing-masing punya pekerjaannya. Di situ ada orang yang sedang mengontrol, jadi dia nggak perlu datang ke tempatnya gitu. Jadi udah tahu dia eh, apa yang mau dia lakukan gitu. Jadi tinggal dipencet saja tombolnya. Ya, kita lanjut. Nah, fungsi SCADA itu ada tiga menurut saya. Itu ada supervisi, data akuisisi, dan kontrol. Di sini yang pertama, supervisi. Ya, supervisi itu bisa kita sebut sebagai monitoring data dan status peralatannya. Nah, contohnya di situ kita mau monitoring pengukuran sensor. Sensornya itu bisa ngedetek logam, besi, apa gitu. Misalkan kalau dia dikhususkan bekerja untuk mendeteksi logam, jadi dia akan mengambil logam. Nah, di situ berarti besinya dibuang, besi tembaganya dibuang. Jadi dia memilihnya cuma itu. Jadi kita dapat monitoring itu tembaga logam yang udah dipilih tuh ada berapa yang udah udah diambil oleh alat itu. Misalkan ada logam masuk di program, udah di program khusus kan diambil. Nah, itu satu dihitung, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Jadi orang-orang di situ tinggal melihat saja datanya. Oh, ini ada logam masuk segini gitu. Jadi dia nggak perlu repot-repot ngitung manual satu-satu. Jadi di situ kita kayak pakai konsep counter dalam PLC. Terus itu ada data akuisisi. Nah,
Data akuisisi itu mengumpulkan data, menyimpan, menganalisanya secara otomatis. Jadi data itu seperti yang saya sudah jelaskan tadi itu ya. Dia itu menyimpan data. Jadi ada logam tuh udah masuk, udah dipilih sama mesin tuh ada berapa. Misalkan 100 biji logam udah dipilih. Jadi itu datanya disimpan dulu. Jadi habis disimpan tuh kan orang-orang atau bosnya tuh tahu, oh logam masuk segini, tembaga masuk segini, yang dibuang segini. Nah jadi katanya dapat kita menganalisanya juga gitu. Jadi kita ya tinggal lihat aja itu datanya yang masuk, jadi kita nggak perlu repot-repot nyatat gitu. Nah di situ ada kontrol. Nah kontrol itu yang kita kontrol itu mengontrol peralatan berdasarkan data yang diperoleh gitu. Nah di situ eh, seperti yang tadi juga. Nah saya lanjut yang ke gambar sini. Nah di sini tombol-tombol yang ada di sini tuh udah disetting semua berdasarkan pekerjaannya masing-masing. Misalkan tombol yang sebelah kiri tuh buat ngeriset, misalkan ada sedang mengisi air gitu di botol. Jadi gitu ada botol masuk, 1 2 3 4 5, jalan lagi, ngeriset dari satu lagi, 1 2 3 4 5, seperti itulah. Tombol bisa disetting sih di tombol itu, tergantung bagaimana maunya kita, bagaimana enaknya eh, dan cepatnya prosesnya gitu. Jadi kita tinggal oh tombol ini buat ini apa namanya, buat menghitung, tombol ini buat mematikan, buat menyalakan gitu. Jadi kita tinggal tekan-tekan saja gitu. Jadi simple gitu. Itu juga kita dapat mengontrol, walaupun orang yang tempatnya kantor pusatnya misalkan di Jakarta, tapi alatnya tuh di misalkan di Surabaya misalkan. Nah itu bisa dikendalikan dari sana. Jadi misalkan tombol ini ya udah misalkan tombol buat matiin ya dimatiin mesinnya gitu. Jadi udah kehubung sama IoT juga gitu. Nah terlanjut di sini ada pengenalan dasar human, saya lupa ya, human machine interface ya kalau nggak salah, dalam sistem SCADA. Satu, ada PLC yang lengkap dengan interface komunikasinya, peralatannya gitu, kayak kabel serial, kabel LAN, internetnya dan masing-masing gitu. Terus ada HMI nya juga. Terus 3 komputer, yang komputernya untuk membuat program, untuk menjalankan program juga. Terus di situ ada power supply 24 volt DC, ada switch hub, router, kabel data, dan kabel data itu untuk komunikasi. Nah teman-teman kalau yang nggak tahu PLC itu seperti apa, seperti ini PLC Omron ya, Omron punya. Di situ juga selain Omron ada Festo juga. Yang paling sering kita dengar sih Festo sama Omron. Mungkin yang di luar lainnya, merek-merek lainnya pasti ada, tapi yang sering didengar sih yang dua ini, Omron terutama. Nah konsepnya itu, nah konsepnya sistem mengandalkan indikator-indikator sederhana seperti lampu, meteran analog, alarm suara seperti buzzer. Juga seorang operator sudah dapat melakukan pengawasan setiap mesin-mesin yang ada di pabrik. Jadi indikator tersebut operator dapat segera mengatur kembali peralatan yang rusak gitu. Nah jadi misalkan ada mesin mesin anggap saja silinder itu mesinnya rusak. Nah jadi itu dia akan dipasangin sensor, misalkan dipasangin sensor. Jadi
kita tahu kerusakannya di mana. Jadi kita nggak meraba-raba, oh kita coba satu-satu di sini coba nggak rusak, di sini satu coba nggak rusak. Jadi periksanya tuh lebih cepat, jadi kita dapat oh rusaknya di sini, jadi cepat diperbaiki kembali gitu. Contohnya seperti itu. Terus apalagi ada banyak sebenarnya. Nah ini contohnya. Ini jalanin otomatis kan yang rel bawahnya kalau lagi pneumatiknya ini lagi bekerja, otomatis kan roll di bawahnya ini kan berhenti juga. Jadi dia bertukar kerjaan gitu, yang ini berhenti, yang itu mengunci tutup botol gitu pneumatiknya. Ini pneumatiknya ya, bentar, ini masih tertutup di framenya. Nah ini pneumatik, ini yang gerak-gerak ini silinder ya, silinder. Jadi itu digerakkan menggunakan udara gitu. Nah itu misalkan kalau pneumatiknya dipasangin sensor, kayaknya nih antara belum ada sensor sama nggak ada, kayaknya nggak ada ya. Itu misalkan kalau pneumatiknya rusak, misalkan kan kalau udah dipasangin sensor seperti buzzer atau lampu indikator gitu warna merah, hijau. Hijau itu anggap saja dia baik-baik saja keadaannya, jadi dia sedang bekerja gitu. Nah ketika dia itu nggak bekerja, nah otomatis kan indikator yang udah kita pasang tuh warna merah, jadi dia tuh ada kerusakan gitu. Atau sensornya, atau sensor, atau suara buzzer gitu. Jadi kita tahu tempat kerusakannya, oh di silindernya. Jadi kita cepat gantinya di silinder. Jadi pekerjaan di tempat industri itu jadi cepat gitu. Kerusakannya kita tahu rusaknya di sini, copot, pasang baru gitu. Jadi cepat. Nah di sini ada contohnya, ada kompresor, ada liquid separator, ada filter regulator, lubricator, ada aktuator silinder yang saya sebut tadi, yang buat mengunci tutup botol tadi. Terus ada valve, ada PLC, tentunya harus ada PLC. Kalau nggak ada ya nggak bisa dikendalikan alat-alat ini. Nah di situ rangkaian pneumatik yang tadi, nah itu dia punya fungsi juga. Fungsinya itu yang setahu memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Terus selain itu ya menekan barang itu, kayak mengepresnya gitu. Terus otomisasi gerakan berulang. Nah jadi itu kan ada botol tadi kan, ditaruh, dieksekusi, taruh lagi, dieksekusi, taruh lagi, eksekusi. Jadi itu kan programnya berulang terus gitu, pekerjaannya ya itu terus. Nah di situ ada kompresor. Kompresor itu suatu alat digunakan untuk mendapatkan fluida atau gas atau udara yang dihisap. Terus di situ ada ini kompresor tadi ya fungsinya. Terus ada bulk separator. Alat ini tuh digunakan untuk mengeringkan udara atau memisahkan udara dari fluida cair. Ini memisahkan udara dari fluida cair. Terus ada filter regulator, itu memfilter udara seperti cairan atau apalah gitu, biar dia nggak masuk ke valve dan silinder. Jadi biar nggak merusak alat dua ini, dia ada memfilter benda-benda asing yang masuk, yang disedot dari kompresor dan separator. Jadi dia memfilter. Terus di situ ada valve. Nah valve ini berfungsi untuk mengatur arah gerakan aktuator, ya misalkan maju mundurnya gitu. Ditekan tombol
yang A dia maju, tekan tombol yang B dia mundur gitu. Ini dia mengatur, mengatur itu apa, arah geraknya, maju mundurnya valve. Terus itu ada aktuator silinder. Aktuator silinder itu peralatan sebagai penggerak mekanis. Ya, aktuator tuh yang tenaga listrik diubah menjadi eh, kayak menjadi gerak atau mekanis gitu. Jadi dari tenaga listrik menjadi energi gerak. Tentu saja situ ada PLC. Nah, PLC itu untuk mengatur gerakan dari selektor valve. Nah, ini jadi selektor valve mengatur valve untuk bergerak ke atas dan ke bawah gitu. Jadi dia di PLC ini juga harus dimasukin program, di upload program juga sesuai apa yang kita inginkan programnya seperti apa ya, yang mau eksekusi itu, dia mau eksekusi apa gitu, misalkan ya seperti ini gitu. Nah, itu program yang jalan. Seperti yang saya jelaskan tadi, saya ingin menambah sedikit konsep dari SCADA ini. Konsepnya itu kan sebagai itu tadi, monitoring, controlling, pengambilan data. Nah, di situ juga dapat kita artikan sebagai sistem berbasis komputer yang melakukan pengawasan, pengendalian, dan akuisisi data tadi. Ya, contoh sekarang digunakan itu dalam dunia perindustrian, yaitu sebagai penghasilan. Yang pertama, penghasilan, transmisi dan distribusi listrik. Nah, digunakan untuk mendeteksi besar arus tegangan. Terus pemantauan operasional sirkuit, contohnya mematikan, menghidupkan power grid. Terus yang kedua itu ada sebagai penampung dan distribusi air, digunakan untuk pemantauan dan pengaturan laju air, aliran air, tinggi reservoir, tekanan pipa, berbagai macam faktor lainnya gitu. Terus itu ada bangunan, fasilitas lingkungan. Di situ manajer fasilitas menggunakan SCADA untuk mengontrol HVAC dan unit-unit pendingin, terus penerangan dan sistem keamanan. Nah, di produksi ini lebih ke industri juga nih. Sistem SCADA itu mengatur inventorier komponen-komponen, mengatur otomisasi alat atau robot, memantau proses dan kontrol kualitas. Di situ ada transportasi juga seperti kereta api listrik. SCADA juga memantau, mengendalikan distribusi listrik di situ. Terus di situ ada lampu lalu lintas, mengontrol laju trafik, mendeteksi sinyal-sinyal yang salah. Nah, konsep-konsepnya digunakan dalam dunia pekerjaan dan perindustrian, ya itu yang saya sebutkan tadi. Mungkin sekian dari presentasi saya, cuma itu saja yang bisa saya jelaskan, yang saya ketahui juga. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.